Halo Gus. Halo, assalamualaikum. Oi, piye kabar ya? Sehat? Waalaikumsalam. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Sampurasun, Rampes. Sehat ya. Nah, dia masa muda sendram, Bes. Oh, Apa nih? Kita ya jadi apa ya? Mamingan produktif aja ya. Berarti kita ini judulnya udah. iya, terus itu sih lebih mengisi hal-hal yang produktif. Tema yang diangkat pada pembicaraan yang berbahagia ini, Bang Bed, yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan gitu tuh. Terkhusus dalam lingkungan. Ya, agak-agak. Bahasana di kawitan gitu tah, bahasana nama di kawitan. Diucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena sadayana anu ningali live ieu gitu tah. Saya secara pribadi dan komunitas rehab mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada pemantik yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah berkenan hadir. Berkenan pertanyaan anak nu pertama ieu mah ieu. Agen perubahan eta naon, Bang? Justru gini, sebenarnya Chandra juga pengen bertanya balik malahan. Karena Chandra nggak tahu apa itu agen perubahan bagi mahasiswa. Karena setahu Chandra dan yang selama ini Chandra yakini, perubahan itu bukan dilakukan oleh mahasiswa. Gitu. Justru konsep perubahan yang terjadi di masyarakat itu ya masyarakat sendiri yang merubah, ataupun masyarakat sendiri yang melakukan perubahan. Jadi bukan karena adanya mahasiswa masyarakat berubah, karena toh dari segi pengalaman hidup masyarakat ternyata jauh lebih jauh lebih lihai daripada mahasiswa gitu. Mahasiswa. Jadi posisinya di mana tuh mahasiswa? Kalau masyarakat yang ya mahasiswa menjadi bagian saja daripada masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat kan dia. Jadi bukan posisinya ini bukan sebagai mahasiswa datang ke masyarakat kemudian melakukan perubahan, bukan seperti itu. Jadi bukan pada ranah kayak superhero gitu kan. Ketika terjadi katakanlah satu persoalan, mahasiswa datang kemudian terjadi perubahan, bukan seperti itu yang Chandra pahami selama ini. Nah, tapi hanya pada batas pendampingan saja. Artinya melebur gitu mahasiswa di situ dengan masyarakat gitu. Dengan masyarakat melebur ya. Jadi iya, jadi bukan kayak superhero gitu. Mahasiswa itu tuh superhero gitu kan. Tiba-tiba datang dia jadi pahlawan, gak kayak gitu. Kalau menurut Chandra itu. Tapi mahasiswa posisinya lebih dia di tengah di belakang sebagai pendorong mungkin ya. Tahu filosofi kata bijak ini nggak, Bang? Apa kata bijak apa? Saya sangat minim dengan kata-kata bijak soalnya itu. Abang masuk itu Jadi garis besarnya eta mahasiswa bukan superhero gitu nya. Bukan sesuatu yang wah gitu, tapi dia kalau kata Ki Hajar Dewantara mungkin di belakang dia sebagai pendorong, di tengah. Abang kayak ngomong eta kana anak. Kumaha sih? Oh, deh ada tuh. Ada Tuturi Handayani teh. Nu ujungna Tuturi Handayani. Di tengah ngelebur, di depan apa itu di depan? Di depan dia lantang lah gitu ya. Oke, Bang. Ya, tapi jadi pada batas itu saja dia manunggaling sama masyarakat gitu. Widih, ngeri amat kata nama nunggaling. Iya, menyatu dengan masyarakat, benar. Iya. Menyatu dengan masyarakat. Karena kan gini sebenarnya, ketika dia keluar daripada gedung-gedung kampus, ya dia balik lagi juga jadi masyarakat juga, gitu kan? Dia bagian dari masyarakat juga ya secara keseluruhan.
Nah, mengenai mahasiswa sebagai agen perubahan, tadi sempat dibahas juga mahasiswa atau apa agen perubahan itu apa gitu, dan posisi mahasiswa di masyarakat di mana gitu kan. Lamun ditambahkan lingkungan hijede kumaha agen tahet mahasiswa sebagai agen lingkungan, penjelasan aku mah tah agen lingkungan. Jadi dia punya peran aja. Dia punya peran untuk andil dalam apa namanya, dalam kemaslahatan lingkungan. Karena sebenarnya setiap orang itu berandil ya. Tiap orang itu punya andil dalam lingkungan. Iya. Nah, tapi lagi-lagi kita harus bertanya lagi andilnya ini seperti apa? Apakah andil dalam kemaslahatan ataupun sebaliknya gitu kan, dalam kemudorotan. Gitu. Jadi ya kalau mahasiswa idealnya dia posisinya sebagai apa namanya, sebagai orang-orang yang punya andil dalam hal kemaslahatan di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan. Iya dong, karena kita hidup di bumi gitu kan. Kita ini kan hidup di bumi gitu kan. Ya kalau misalkan bukan kita yang ngejaga bumi, ya mau siapa lagi gitu. Sebagai makhluk yang menempati bumi, siapa lagi gitu kan? Iya. Iya. Ya kalau bukan penghuni yang ngejaga, yang rawat lah gitu. Ya mau siapa lagi gitu. Benar. Jadi sebenarnya ya nggak ribet-ribet gitu kan. Alasan kenapa kita harus terjun di bidang lingkungan ya sederhana saja, ya karena kita tinggal di bumi gitu. Ya kalau bukan penghuninya mau siapa lagi gitu. Simpel banget ya. Oh iya dong gitu. Nah, menurut Bang Bed ini nih, kita sama-sama mahasiswa lah. Kita sedikit banyaknya tahu persoalan tentang lingkungan. Nah, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang bergerak atau concern di bidang lingkungan itu apa, Bang? Biar bumi kita ini selamat, lingkungan kita selamat gitu kan. Persoalan-persoalan lingkungan juga selesai gitu. Apapun bisa dilakukan sebenarnya. Apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan ya. Apapun bisa dilakukan, banyak cara yang bisa diimplementasikan gitu kan. Banyak hal gitu kan, tidak terpaku pada satu platform, tidak terpaku pada satu cara. Bahkan gitu kan, secara pribadi pun sebenarnya itu sudah sangat-sangat bisa dilakukan. Ya salah satunya dengan misalkan kita membudayakan apa namanya, membudayakan zero waste gitu kan. Nah itu salah satunya. Karena apapun memang harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Jadi sebelum ke halayak banyak, ya pribadi dulu memang yang harus memulainya. Ku ampus sapum dulu itu. Ku ampus sapum walikum naro gitu kan. Iya. Jadi yang harus dilakukan berawal dari diri sendiri dulu gitu, Bang Bed. Iya, bisa dari diri sendiri juga. Itu yang mendasar ya. Jadi rubah dulu nih lifestyle-nya, rubah dulu gaya hidupnya kalau menurutku ini buat diri sendiri. Yang tadinya ya kita gemar apa namanya, buang sampah sembarangan gitu kan, kemasan sekali pakai gitu kan. Ya coba biasakan gitu kan untuk mereduk itu gitu, untuk mengurangi itu. Ya biar tidak menambah sampah juga kan, artinya yang sulit didaur ulang. Artinya stop apa penggunaan plastik sekali pakai, kemasan sekali pakai gitu. Beralih ke hal-hal yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, itu contoh kecilnya. Atau bisa juga meleburkan ke berbagai komunitas ataupun organisasi yang konsen di bidang lingkungan gitu. Seperti ya rehabilitasi ini gitu kan, rehabilitasi rehab ya. Jelas Bang. Atau bisa juga di Greenpeace, Walhi, masih banyak gitu kan. Dan di internal mahasiswa juga ada mahasiswa pecinta lingkungan, atau kalau di UIN itu Mapaka apa namanya, Mahapaka gitu. Iya.
artinya banyak lah gitu kan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk lingkungan. Ya paling minimal kita mau beralih ataupun kita mau diet plastik sekali pakai aja dulu. Contoh kecilnya itu plastik gitu kan, karena plastik itu sangat berguna bagi bagi kehidupan kita. Kehidupan manusia. Ya tapi tidak Bagi over juga dalam penggunaan plastik. Juga mematikan gitu Bang ya. Iya, kalau misalkan penggunaannya secara over, tapi kalau penggunaannya secara bijak itu ya sangat berguna juga. Ya buktinya artis-artis Korea kan mereka pada operasi plastik kan. Itu berguna juga tuh. Enggak itu gue bercanda. Iya, siap. Garing amat ya bercandanya ya, nggak apa-apa. Saya nggak bisa bercanda. Itu tadi. Siap. Contoh kecilnya. Jadi garis besarnya dari pembicaraan mahasiswa sebagai agen perubahan lingkungan, diajukan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi lebih kepada diri pribadi dulu gitu, dari internal dulu. Agen gitu tabang bahasa. Agen ngarapikeun secara pribadi, baru dia keluar gitu kan. Baru dia. Ya artinya lakuin aja semampunya, lakuin aja semaunya gitu. Kalau misalkan memang mampunya hanya pada tatanan diri sendiri, ya why not lakuin gitu. Artinya merubah tuh pola hidup dimulai dari diri sendiri. Tapi kalau misalkan mampu untuk meleburkan diri ke komunitas-komunitas lingkungan gitu kan, ke organisasi lingkungan, ya kenapa enggak juga. Nah artinya ya semampu kita berbuat untuk kemaslahatan lingkungan itu. Nih Bang, selanjutnya setelah Abang terjun ke ranah apa? Ranah lingkungan, concernnya ke ranah lingkungan, juga juga Abang orang Pandeglang gitu. Persoalan nih, ini apa nih Bang? Sebenarnya banyak ya persoalan buat di Pandeglang di bidang lingkungan. Ya, tapi kita spesifikasikan saja soal pengelolaan sampah yang saat ini masih buruk ya. Ya tahun-tahun lalu kan kita baru disibukkan oleh pembangunan PT Mayora kan. Ya, itu juga salah satu masalah lingkungan juga. Siap. Mayora yang di Baros itu Bang? Iya, yang di Baros itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang terhenti, meskipun itu selalu disayangkan oleh Ibu Bupati, gitu, selalu disayangkan karena menghambat investasi. Dan sebenarnya persoalan yang bakal kita hadapi di kemudian itu adalah pembangunan KEK. Kawasan ekonomi khusus. Itu bakal mendongkrak ekonomi. Ya, kawasan ekonomi khusus. Perekonomian. Jadi ya enggak jadi apa tadi? Jadi hambatan. Enggak, itu bakal menimbulkan persoalan juga. Persoalan. Nah, kumaha lamun gimana kalau ada dua kebutuhan gitu yang dibenturkan, dua persoalan yang dibenturkan gitu, Bang. Dari satu sisi ya, antar kebutuhan ekonomi gitu iya kan. Dari satu sisi kita butuh investasi, dari satu sisi investasi tersebut juga mengancam lingkungan gitu. Bijaknya gimana tuh, Bang? Ya memang persoalan negara berkembang memang selalu berkutat di ranah dua tadi itu. Persoalan negara berkembang, persoalan akut. Di satu sisi negara berkembang ini sangat butuh investasi karena untuk melakukan sebuah pembangunan kita kan butuh tuh yang namanya modal. Benar. Nah, negara berkembang seperti halnya Indonesia ya, meskipun ini udah dikatakan negara maju ya pas di PBB itu katanya sih Indonesia. Tapi ya saya masih menganggapnya negara berkembang. Nah, kita sulit untuk mendapatkan modal gitu. Nah, maka dibutuhkan yang namanya investasi. Meskipun di sisi lain setiap pembangunan itu pasti ada yang tersingkirkan. Ada dari alienasi gitu. Salah satu yang tersingkirkan gitu atau dikorbankan.
Iya, setiap pembangunan itu pasti ada yang tersingkirkan, ada yang tergeser, baik itu budaya ataupun lingkungan. Dan itu pun yang melandasi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, gitu kan, atas dalih ekonomi dan investasi. Gitu. Maka itu disahkan. Dan ya, mohon maaf ya kemarin juga yang aturan kita malam apa itu? Malam Rabu ya. Harusnya malam Rabu. Ya, kita diskusi malam Rabu itu. Tapi kita baru mulai malam ini karena ada beberapa agenda perjuangan juga kan waktu itu yang harus mau nggak mau kita tempuh. Nah tadi itu alasan investasi, alasan ekonomi yang melatar belakangi pemerintah untuk memuluskan ataupun untuk mensahkan undang-undang Omnibus Law itu yang sangat tergesa-gesa gitu kan. Artinya sangat tertutup gitu kan, sangat sulit diakses oleh publik juga gitu kan, mulai dari proses RUU-nya juga dari awal gitu kan. Dan jangan kira gitu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya berdampak pada buruh gitu kan atau ini. Justru di lingkungan juga kena imbasnya gitu kan. Di Undang-Undang Omnibus Law itu. Jadi hampir semua sektor kayaknya terjamah tuh oleh Undang-Undang Omnibus Law. Kena buruknya, salah satunya lingkungan. Jadi menurut saya cukup keliru kalau misalkan Undang-Undang Omnibus Law ini tidak ada kaitannya dengan lingkungan. Nah, justru dengan terjadinya banyak pembangunan gitu kan maka itu akan menggeser lingkungan. Dan salah satunya itu ada di pasal di perubahan di pasal 88 kalau nggak salah ya, Undang-Undang PPLH itu. Undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Maksudnya? Iya, gini. Problemnya di gini. RUU, bukan RUU lagi, sekarang udah jadi undang-undang. Di Undang-Undang Omnibus Law ya? Atau Undang-Undang Sapu Jagat gitu kan, lah kita katakan undang-undang yang mengatur berbagai faktor, gitu, berbagai subjek gitu, ekonomi gitu kan, dan lain sebagainya. Salah satunya lingkungan juga. Yang jadi trouble-nya artinya gini. Nah, salah satu trouble-nya itu di Indonesia bukan sekali dua kali kan terjadi pembakaran lahan. Nah, bukan sekali dua kali itu, bahkan nggak kehitung terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan. Nah, di UU PPLH itu gitu kan, di pasal 88 itu yang biasa digunakan untuk menjerat kebakaran hutan, pelaku pembakaran hutan. Itu atau biasa disebut dengan pasal kebenaran mutlak di situ. Nah, kalau misalkan di undang-undang yang lama, nah itu ketika misalkan terjadi kebakaran hutan, nah maka itu dengan ataupun tidak pembuktian gitu kan, itu udah mutlak gitu, perusahaan harus bertanggung jawab. Nah, kalau di undang-undang lama, nah artinya di satu daerah nih ada perusahaan, misalkan nih perusahaan sawit, terjadi kebakaran hutan. Nah, ketika terjadi kebakaran, mau nggak mau tuh si perusahaan harus bertanggung jawab. Itu kalau di undang-undang yang lama, gitu kan, di UU PPLH itu. Di Undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan. Nah, di Undang Omnibus Law, nah itu dihapus ketentuan akhirnya. Kan kalau di undang-undang lama itu kalau tidak salah gitu kan, ada klausul yang menunjukkan tanpa perlu adanya pembuktian gitu kan. Nah, jadi si perusahaan itu harus bertanggung jawab. Nah, tapi di Omnibus Law itu dihapus ketentuan tersebut, klausul ya, kata-kata yang tadi itu, yang tanpa harus adanya pembuktian itu dihapus tuh di Undang-Undang Omnibus Law. Artinya ketika terjadi misalkan ya, ada satu perusahaan, dia ada perusahaan misalkan perkebunan ataupun apa gitu kan, sawit di bidang sawit, kebakaran. Nah, itu harus benar-benar dulu tuh dibuktikan, ini siapa pelakunya, dan sebagainya gitu. Untuk kerusakan lahan nggak ada yang bertanggung jawab dong, maksudnya? Iya, jadi gini, dengan adanya Omnibus Law ini ada potensi kejahatan lingkungan. Si perusahaan ini tidak bertanggung jawab. Ada potensi di situ. Karena bisa saja berdalih itu bukan salah kami, tapi itu karena faktor alam. Maksud faktor alam? Nah, karena ini lahan gambut misalkan, sehingga terjadi
ini panas itu kan sehingga kebakaran. Nah, itu ada celah ternyata di situ. Itu salah satunya. Nah, dan kemudian ini selain daripada itu ada beberapa pasal juga yang ini sangat krusial juga. Nah, artinya ketika ada tumpang tindih izin, ini misalkan terjadi tumpang tindih izin. Nah, ini diselesaikannya melalui peraturan presiden. Misalkan ada perusahaan. Nih, misalkan ada perusahaan. Nah, dia ada masalah di bidang perizinan. Artinya masyarakat menolak tuh pembangunan perusahaan tersebut gitu. Nah, penyelesaiannya itu melalui keputusan presiden. Ribetnya? Iya. Itu ada di salah satu pasal Omnibus Law, lupa saya pasal berapanya itu. Pokoknya ada di salah satu. Ketika ada terjadi tumpang tindih tumpang tindih izin, ya maka diselesaikan melalui keputusan presiden. Ya, tadi emang benar itu di salah satu pasalnya disebutkan ya apabila terjadi tumpang tindih perizinan ya penyelesaiannya ini yang melalui melalui keputusan presiden, Kepres. Justru ini yang membahayakan kan. Ya, secara kesimpulan dengan hadirnya undang-undang Omnibus ini bagi lingkungan menurut Abang dirasa lebih menguntungkan apa lebih merugikan? Secara keseluruhan. Tergantung di posisi mana Anda berada. Maksudnya? Iya dong, gini, kalau ngomongin Omnibus Law itu, ya balik lagi, kita ini ada di posisi mana. Kalau misalkan Chandra ini berprofesi sebagai pengusaha, berprofesi sebagai investor, saya akan berterima kasih banget kepada DPR. Oh iya, benar. Paham. Dan undang-undang ini, maka saya gak seribet tahun-tahun lalu untuk mengurus perizinan berusaha. Tapi balik lagi, kalau misalkan ya ada di pihak seberang gitu kan, artinya di luar daripada korporat, ya tentu ini ya bakal sangat-sangat merugikan, gitu. Khususnya di bidang lingkungan tadi. Iya kan, jika di pasal 93 kalau nggak salah Undang-Undang PLH itu, jadi ini kita bisa mengajukan keberatan gitu kan terhadap putusan pemerintah gitu kan. Artinya kita bisa melaporkan ke PT UN gitu kan, ataupun mengajukan gugatan. Nah, tapi kan ketentuan itu dihapus tuh di Omnibus Law di pasal 93. Ya artinya kan ini semakin mereduksi partisipasi publik berarti untuk untuk menjaga lingkungan gitu kan, ataupun untuk berperan dalam kelestarian lingkungan. Benar. Aneh gitu kan, loh kok yang ini dihapus gitu. Benar. Pada intinya undang-undang Omnibus ini kata Pak D, pihak DPR ditugaskan untuk menyelesaikan dalam tempo 100 hari kerja, bener Bang? Iya bisa jadi, karena kan ngebut banget kan semalam. Sampai lembur kan. Ya kita berdoa saja gitu. Semoga para dewan atau wakil kita yang berada di DPR gitu kan untuk memikirkan lebih dalam lagi terkait undang-undang Omnibus, terkhusus di pembahasan lingkungan gitu Bang ya, agar bagaimana kekayaan sumber daya alam yang dikaruniai oleh Tuhan kepada bangsa ini terus terjaga gitu lah Bang ya. Sepakat nggak Bang? Iya. Sepakat nggak? Ya sepakat lah. Ya semoga semuanya baik-baik saja lah. Ya. Jabatannya Ketua Biro Lingkungan Hidup gitu. Di Kumanang, Banten, struktur kepengurusannya baru yang namanya Biro Lingkungan Hidup. Itu tugas dan fungsinya seperti apa, Bang? Kalau misalkan berbicara tugas dan fungsi, sebenarnya yang namanya biro itu sudah pasti ya tugasnya membantu ketua umum dalam menyelesaikan berbagai macam program. Siap. Nah itu kan, nah, khusus di biro LH ini ya fokusnya ataupun memiliki konsen di bidang perencanaan ataupun pengelolaan
perencanaan baik itu secara strategis maupun taktis di bidang lingkungan hidup. Nah, yang nantinya daripada rencana dan program tersebut, nah ini bakal ditindaklanjuti oleh biro-biro di bawahnya, artinya yang ada di tingkat koordinator wilayah maupun di tingkat komisariat. Tuh. Konsen di berbagai program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Gitu. Dan fokus ke depan mengenai lingkungan terkhusus di Kumandang di Biro Lingkungan Hidup apa nih Bang informasinya Bang? Mau mengerjakan apa gitu? Ya kita berfokus di bidang apa namanya di bidang sampah ya. Sampah. Di bidang pengelolaan sampah karena menyoal sampah ini masih jarang orang yang melirik untuk dikelola. Jadi kita coba konsen untuk bagaimana caranya ya sampah ini tidak menjadi sesuatu hal yang mesti dibuang gitu. Dibuang atau dibakar begitu saja gitu kan Bang? Iya, artinya bukan sesuatu yang memang harus ditiadakan. Kan pada dasarnya Tuhan itu gak menciptakan sampah gitu. Semua itu bermanfaat gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat realita hari ini kan berbanding terbalik gitu. Terkhusus di sampah juga ada istilah daur ulang gitu kan Bang? Iya, daur ulang. Strateginya gimana tuh Bang? Salah satunya. Caranya gimana tuh? Apa aja yang bisa didaur ulang gitu? Strategi untuk ya coba kita buka gitu tuh. Artinya kita bakal coba mengelompokkan berbagai jenis sampah gitu kan yang sekiranya mampu ya kita daur ulang gitu kan. Nah, maka dipilah dulu tuh sama-samanya menjadi ke dalam beberapa pilah-pilahan gitu. Benar. Artinya yang sekiranya mampu kita pilah ya kita manfaatkan. Ya semisal sampah organik bisa kita manfaatkan untuk menjadi kompos dan sebagainya, ataupun sampah plastik gitu kan masih bisa kita daur ulang. Yang paling gampang kita daur ulang menjadi ekobrik gitu. Naon gentah ekobrik eta naon Bang? Ekobrik itu kan gini. Jadi kalau misalkan daripada asal muasalnya itu kan dia sebenarnya bata ramah lingkungan gitu kan. Ya, cuman fungsinya ini bisa menjadi material dasar. Ya bisa saja dia dibuat kursi gitu kan dan sebagainya seperti yang kawan-kawan rehab saat ini buat gitu kan, dibuat kursi artinya furnitur dan sebagainya. Artinya dia bisa berguna buat apa saja. Nah, itu contoh kecilnya ya, contoh sederhana yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan biaya yang mahal, tanpa kita harus mengadakan alat-alat berat gitu. Artinya gini, kalau misalkan Kumandang itu untuk periode sekarang mungkin lebih difokuskan terhadap zero waste itu, program zero waste. Artinya nol sampah masuk ke TPA gitu. Jadi itu yang menjadi konsen Biro LH di Kumandang saat ini gitu kan. Tadi produknya namanya EcoBrick gitu ya, dari pendaur ulangan sampah. Ya, kalau di salah satunya, tapi sampah plastik dia jadi EcoBrick. Kalau sampah non plastik gitu kan bisa jadi pupuk gitu kan, kompos. Siap. Jadi kiranya itu saja sih yang jadi konsen lah gitu kan.
ini Bang, dari para kawan-kawan yang melihat perbincangan kita di malam hari ini gitu, ada yang bertanya gitu Bang, sambil saja gitu kan, sambil saja Bang ya, sambil saja gitu. Di sini ada yang bertanya dari akun Seno_Aji Al Fakir. Sesepuh ya, Pak. Beliau bertanya, bagaimana cara mengantisipasi eksploitasi alam besar-besaran yang akan dibuka nanti? Mungkin pembicaraan tadi ini, Bang, pembicaraan kita mengenai omnibus terkait lingkungan. Undang-undang omnibus kan secara keseluruhan bertujuan untuk mempermudah para investor untuk menginvest di negara ini gitu kan, dalam berbagai macam usaha, dan tentunya berkaitan dengan lingkungan gitu. Beliau bertanya nih, Seno_Aji Al Fakir, bagaimana cara mengantisipasi eksploitasi alam besar-besaran yang akan dibuka nanti gitu, khususnya mahasiswa, dengan tema sekarang kita mahasiswa gitu Bang, sebagai agen perubahan. Cara untuk mengantisipasi ya. Tidak ada cara lain selain kekuatan massa berarti. People power. Bukan people power, penyadaran massa. Oh, penyadaran massa. Penyadaran massa. Tapi kitanya yang kadang-kadang juga nggak sadar ternyata gitu kan. Ribetnya itu di situ. Sebagai mahasiswa. Iya kan, karena gini, kebanyakan di kita terjadi terjadi kerusakan lingkungan karena ada yang karena ketidaktahuan kalau misalkan hal itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ada yang memang ya dia sudah tahu tapi karena ini urusannya cuan gitu kan, ya akhirnya diembat aja gitu kan. Nah itu yang lebih ribet sebenarnya. Siap. Kekuatan ya menurut saya sih itu. Kalau menurut saya penyadaran massa artinya salah satunya. Ya karena kan berbicara pembangunan ini berbicara lahan tentu ini berbicara perorangan juga yang punya lahan itu kan. Ya artinya mau tidak orang tersebut ya melepaskan lahannya untuk pembangunan kan itu. Kalau berbicara lingkungan gitu Bang Ben, dengan hadirnya undang-undang omnibus, keseluruhan ini bagaimana gitu? Secara keseluruhan dampaknya gitu yang akan terjadi ke depan ketika undang-undang omnibus, bagaimana ini? Iya gini, kalau misalkan kita dilihat dari beberapa pasal yang dirubah di undang-undang omnibus law ini banyak sekali potensi kerusakan lingkungan, potensi untuk semakin rusak ini banyak sekali. Ya meskipun saya nggak bisa katakan ya kalau misalkan dengan adanya omnibus law lingkungan bakal benar-benar rusak, saya nggak bisa katakan itu untuk saat ini karena memang kita belum melihat ataupun kita belum tahu pelaksananya kayak gimana. Tapi kalau misalkan analisis ataupun potensi terhadap kerusakan lingkungan yang semakin gitu kan, nah ini ada gitu. Ataupun banyak. Ya, salah satunya tadi gitu kan soal soal pasal 88 undang-undang PPLH itu tadi gitu kan. Nah, terus ada juga soal penghapusan kalau nggak salah itu 30% lahan yang diperuntukkan untuk daerah aliran sungai. Nah, itu juga dihapus ataupun tidak menjadi kewajiban gitu kan. Nah, 30% itu. Nah, artinya ya semakin menipis saja gitu kan hutan kita. Ya karena udah nggak ada kewajiban lagi. Benar. Gitu. Ya, artinya semakin gampang kan orang izin. Nah, bahkan
apa namanya, soal urusan AMDAL ini coba disederhanakan juga di Undang-Undang Omnibus Law, meskipun ini bukan dihapus ya, meskipun AMDAL itu tidak dihapus memang sebenarnya di Undang-Undang Omnibus Law itu, hanya dia coba disederhanakan. Disederhanakan. Itu yang disederhanakan, yang awalnya setiap usaha itu wajib gitu, karena tapi di Undang-Undang Omnibus Law ini ada beberapa klaster usaha yang memang dinilai dia sangat-sangat apa namanya ya sangat-sangat berpotensi gitu kan untuk terhadap kerusakan lingkungan, dia baru tuh benar-benar harus dapat izin. Cuman ada penyederhanaan ini kalau misalkan kita menggunakan pendapat beberapa orang komunitas-komunitas yang dia aktif juga di bidang lingkungan seperti Walhi gitu kan. Nah, ini jadi potensi ya untuk semakin melanggar AMDAL. Orang tuh sejauh ini bukan 1-2 kan yang melanggar AMDAL dengan diwajibkannya semua itu. Apa namanya? AMDAL itu. Ya. Harapan Bang Bede selaku aktivis lingkungan, bukan aktivis, selaku mahasiswa yang concern di bidang lingkungan, sebagai mahasiswa yang concern di bidang lingkungan, berharap dengan isu omnibus ini ke depan bagaimana Bang? Apakah pemerintah segera merevisi atau ditiadakan saja gitu? Bagaimana? Ya, berbicara harapan ya, iya. Soal omnibus law ini ya. Adanya perubahan kembali. Perubahan kembali. Ya, adanya judicial review gitu kan, udah gitu. Karena mustahil kali kalau menurut saya kalau misalkan dibatalkan. Bukan saya pesimis, tapi sangat kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Kenapa tuh Bang? Meskipun kenapa bisa mustahil gitu? Sedangkan masyarakat secara bukan mustahil ya, kecil aja kemungkinannya, kecil. Ya karena udah disahkan DPR gitu kan, dan sekarang udah pemerintah juga udah mendukung gitu. Ya tinggal bagaimana akademisi ini kan, selain kita menyuarakan lewat demonstrasi melalui Mahkamah Konstitusi, yang itu jalan terakhir yang harus ditempuh kalau misalkan memang undang-undang ini mau berubah. Bahasanya kayaknya sulit sih. Iya. Siap. Iya, jalan terakhir ya melalui judicial review, karena tidak ada potensi Jokowi untuk mengeluarkan perpu juga gitu kan sampai dengan hari ini ya. Potensi dikeluarkannya perpu juga nggak ada. Jelas, Bang. Pertanyaan selanjutnya bukan jelas selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari akun Al-Jufri _Jufri 21. Ini kaitannya dengan organisasi gitu Bang, dengan organisasi. Abang selaku ketua Biro Lingkungan Hidup gitu dan sekarang concern di bidang lingkungan. Beliau bertanya gitu, sejauh mana program Zero Waste kumandang bagi para anggotanya gitu. Tadi sudah dijelaskan Zero Waste itu zero eta 0 kan Bang ya? Zero eta 0. Mungkin bisa diulang lagi Zero Waste itu apa Bang? Jadi Zero Waste itu ya nol sampah gitu. Nol sampah. Kita coba meminimalisir sebisa mungkin sampah yang masuk ke TPA gitu. Minimalisir. Tapi kalau ditanya sejauh mana itu? Zero Waste, minimalisir sumbangan sampah ke TPA gitu Bang ya. Program Zero itu. Ya, dikumandang Bang, dikumandang. Sejauh mana program Zero Waste bagi para anggotanya?
Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Nggak, memang gini, memang belum terlalu apa namanya, belum terlalu maksimal atau bahkan dikatakan belum maksimal si program tersebut sebenarnya karena ada beberapa hambatan juga masalah di internal LH gitu kan yang memang coba itu sampai ini kita sikapi gitu kan jarak baru pada tahap campaign saja gitu kan secara capaian memang masih jauh daripada capaian masih jauh banget gitu kan kalau misalkan berbicara capaian zero waste tersebut karena target kita itu di setiap kegiatan itu kita di lintas komisariat ataupun di lintas koordinator wilayah itu nggak ada yang namanya menggunakan plastik sekali pakai gitu kan artinya ramah lingkungan dan itu sampai saat ini belum terrealisasi artinya penyadaran pun itu kita belum terlalu masif gitu kan sampai ke lintas bawah itu kan soal soal penerapan zero waste ini karena bukan perkara mudah juga gitu kan soal zero waste ini berbicara gaya hidup gitu style ya orang-orang yang sudah kebentuk gitu kan gaya hidupnya sekian puluhan tahun ya nggak mungkin juga kan kerubah dalam waktu hitungan bulan ataupun hitungan tahun jadi memang fasenya kalau di Kumandang saat ini ya baru pada tahap fase bilisan aja gitu artinya campaign kalau fase hal gitu kan melalui aksi-aksi yang begitu wow kita katakan belum pada tahap itu tapi akan itu kan saya pastiin akan siap. Seru juga membahas lingkungan Bang ya dan nggak pernah selesai pembahasan lingkungan itu selama bumi masih ada bulan luar ibu luar lagi ya Bang ya seru membahas lingkungan iya pembahasan yang nggak pernah selesai selama bumi ada selama matahari ya selama belum kiamat Anda ngomongnya tentang maksudnya gitu dah ya terus aja selama kita masih ada di bumi dan buminya juga masih ada entah itu buminya berbentuk bulat ataupun datar yang jelas sampai saat ini bumi masih ada aja udah gitu dan sampai saat itu pembahasan lingkungan akan terus ada dan persoalan lingkungan akan terus lahir seiring berjalannya waktu seperti halnya plastik dulu dianggap sebagai superhero gitu kan untuk menggantikan logam pasca Perang Dunia II dan saat ini karena produksinya maka plastik juga jadi ancaman gitu karena segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik juga ya iya benar iya dalam hal apapun termasuk mencintai sesama ataupun sama manusia mencintai lawan jenis dengan berlebihan juga nggak terlalu baik seperti halnya Laila Majnun gitu nggak baik juga lamun ti palabadinya dia menyambung ke dinya aneh lamun ti palabadinya ya ana geus kabayang ya tina pihak Bikang eta yang dicintai secara berlebihan Bang sebagai pembuktian gitu tuh pan orang ngomongin cinta ya ada oke itu aja Bang mungkin terakhir nih sama satu lagi gini apa tuh kebetulan kan di target itu ada program Trust Art itu dari botol tutup botol bekas ya Trust Art itu rencananya akhir tahun ya kisaran di bulan Desember itu bakal dilaksanain jadi buat semuanya gitu kan yang
mau berpartisipasi, yuk gitu kan, kita bareng-bareng ngumpulin tutup botol dan nanti kita party buat Trust Art juga gitu di akhir Desember, bukan di akhir Desember ya, di akhir tahun. Jadi kan banyak tuh tutup botol biasanya yang bisa berserakan. Jadi untuk teman-teman yang melihat pembicaraan ini dipinta untuk berpartisipasi gitu Bang, mengumpulkan tutup botol. Diajak sih, bukan diminta. Yang mau hayu gitu, yang diajak. Doain aja supaya terlaksana gitu, party Trust Art kayak gitu. Diajak untuk berpartisipasi dalam Trust Art di akhir tahun. Mengumpulkan tutup botol. Yap. Mengumpulkan tutup botol. Botol bekas. Tutup botol biasa kan Bang? Yang kayak botol. Emang ada tutup botol yang luar biasa? Nggak, maksudnya yang plastik apa yang besi? Ya bebas, mau yang plastik, mau yang besi, mau yang emas juga nggak apa-apa. Tutup botol lah ya. Ya. Siap. Terakhir Bang, closing statement. Maksudnya pembicaraan mengenai lingkungan. Pembicaraan mahasiswa sebagai agen perubahan yang ingin disampaikan. Apa Bang? Iya, closing statement dari saya, ya lakuin semampunya, lakuin semaunya untuk kemaslahatan lingkungan. Dan saya berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu punya manfaat. Segala sesuatu nggak ada yang nggak bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan itu artinya dalam Al-Qur'annya. Bahkan Tuhan itu gak menciptakan sampah. Ya artinya mulai dari hari ini yuk kita pintar-pintar pilah sampah, kita rajin-rajin memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu itu bermanfaat. Pasti ada manfaatnya ya. Iya. Ganja, termasuk ganja. Termasuk ganja. Anak Tuhan yang ngomongkan Ya itu nanti kita forum beda lah kalau ngobrolin soal itu. Iya. Soal nilai manfaat itu. Siap. Ya. Terima kasih Bang Bede atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Atas waktunya pada malam hari ini, sangat berkesan sekali buat pribadi khususnya, umumnya buat teman-teman yang melihat pembicaraan ini gitu kan. Semoga kita disehatkan secara jasmani agar bagaimana kita bisa menghabarkan gitu, menyampaikan persoalan lingkungan yang tadi disampaikan juga. Persoalan lingkungan wajib hukumnya bagi setiap insan gitu kan, karena dia sebagai penghuni di bumi ini gitu kan. Iya. Terkhusus buat Bang Bede, semoga disehatkan selalu jasmani maupun rohaninya. Juga sehat semua lancarkan kegiatannya. Terima kasih banyak Bang Bed. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya. Kita ngopi lagi. Bye bye. Oke.